Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Kang Bro, Mas Bro, pemirsa. Video kali ini tentang cara mengukur voltase listrik, voltase atau tegangan listrik ya. Nah, di sini saya menggunakan tang ampere atau klem ampere, tang ampere digital ya. Ini kayak gini. Tang ampere namanya, tang ampere digital. Di sini ada kabel dua, ini untuk mengukur tegangannya, voltasenya nanti. Nah, di sini ada jepitan gitu ya. Itu namanya, makanya dinamain tang ampere karena ini untuk masukin kabel di sini. Jadi kalau ini untuk mengukur ampere ya. Nah, di sini ada ampere, ohm, volt, ohm gitu ya, ada bacaan di sininya. Nah, pada saat kita ngukur voltase atau tegangan itu simpel banget. Jadi ini ada petunjuknya. Arahkan garis petunjuk ini ke V voltase ya, karena kita untuk ngukur tegangan atau voltase. Nah, putar aja ke V. Nah, kalau ampere di A, kalau voltase tegangan di V. Nah, ya kelihatan di V ya. Di sini kelihatan ada angka 00 ya, angka 00. Nah, cara ngukurnya cukup simpel, teman-teman. Cari aja colokan di rumah. Colokan apa aja ya. Nah, nanti masukkan kabel ini dua, colokan itu kan ada dua lubangnya, masukin aja ini satu. Nah, nanti akan keluar di layar ini angka tegangannya, angka voltasenya. Nah, standar voltase di Indonesia itu kan kita pakai 220, karena kita ngikutin Belanda. Jadi mungkin karena kita bekas janjian Belanda, jadi kita terbiasa ngikutin bekas-bekas Belanda ya, standar listriknya ikutin Belanda. Karena setiap negara itu beda-beda ya tegangan, itu ada yang 240, ada yang 230, ada yang 250, beda-beda. Nah, kalau Indonesia itu standar listriknya voltasenya kita pakai 220 ya. Kalau di bawah 220 artinya nggak stabil atau naik turun, itu nggak boleh ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke caranya ya, cara ngukur voltase tegangan dengan tang ampere digital atau klem ampere digital. Nah, caranya simpel, cari colokan kayak gini nih, colokan ya, atau yang mana ya, cari sini juga bisa nih kelihatan ya, nih di sini juga bisa di ini. Nah, kita yang gampang aja ya, di sini nih kabelnya ambil. Sorry teman-teman, agak ribet karena nggak ada yang megang kameranya ya, megang sendiri. Nah, ini pastikan bahwa ininya di V ya, jangan kebalik ya, jangan di ohm atau ampere atau yang lainnya ya. Ini pastikan untuk mengukur voltase itu di huruf V, di lambang V ya. Nah, masukin aja satu di sini, satu di sini. Nah, tunggu, agak susah nih. Nah, kita dapat ya angkanya 200. Aduh, nggak kena. Tunggu, bisa. Nggak kena. Nah, aduh, kadang nggak. Gimana caranya?
greget ya, agak susah ya kalau sendiri gini. Nah, itu lihat angkanya 220 ya, kelihatan nggak ya? Nih, 220, gelap ya. 220 artinya ini normal ya teman-teman nih. 220 ya nih. Deketin tuh, deketin. Kelihatan nggak? Apa kebalik? Oh, ini pakai kamera depan ya, mungkin kebalik, tapi ini normal ya teman-teman. Jadi voltasenya 220. Ngangkut teman-teman. 220. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Jadi ukur voltase ini penting teman-teman. Apa efeknya kalau voltase tidak stabil atau kurang? Kalau dia kurang dari 220, misalkan itu 180 atau 150, nah itu parah teman-teman. Elektronik di rumah teman-teman itu kayak TV, kulkas, AC, apa aja yang pakai listrik itu akan cepat rusak ya, kayak kipas. Itu dijamin nggak bakalan awet karena udah dibuat elektronik kita itu standarnya 220, jadi harus terpenuhi 220. Kayak teman-teman aja misalkan jatah makannya itu satu piring full gitu kan, terus dikasih setengah piring gitu, gimana rasanya? Kayak gitulah contohnya ya. Jadi kalau voltase diukur itu kurang atau tidak stabil, naik turun, solusinya gimana? Solusinya telepon PLN ya, telepon PLN. PLN itu berapa? 123 ya pengaduannya. Telepon PLN lalu bilang bahwa tegangan atau voltase di rumah saya atau daerah saya ini tidak stabil. Nah, itu akan nanti petugas PN akan datang ya, dibenerin. Itu gratis kok, nggak bayar ya, nggak bayar. Teman-teman sering nemuin lampu di rumah redup gitu kan, nah itu tanda-tandanya itu voltase nggak stabil. Atau kalau kata orang dulu tuh spaneng, apa namanya, iya spaneng, wah lampu lagi spaneng nih. Nah kalau orang dulu tuh zaman waktu gua masih kecil itu gua nggak ngerti, jadi kalau lampu redup itu ya udah dibiarin aja, spaneng itu dibiarin aja. Nah setelah saya ngerti sekarang itu nggak bisa dibiarin, jadi setelah kita ukur itu harus buru-buru telepon PLN ya. Nah nanti dibenerin karena biasanya kalau voltase nggak stabil atas paneng itu biasanya kabel yang mengarah, kalau lihat kalau ke yang sepaneng itu atau voltase nggak stabil itu cuman rumah kita, artinya itu kabel yang di tiang itu atau sambungan kabel PLN yang tiang itu biasanya ada yang kendor teman-teman. Tapi kalau satu daerah satu komplek rumah kita itu sepaneng semua, artinya itu kabel yang masuk ke komplek kita itu yang ke arah rumah kita itu tiang itu ada yang bermasalah, ada yang kendor. Biasanya ada entah birunya atau kabel birunya atau apa, ada yang kendor ya teman-teman. Itu harus buru-buru dikencengin, dibenerin nanti PLN. Sebenarnya kita tahu, mungkin kita bisa benerinnya, cuman kita nggak berwenang ya. Itu hanya tugas dan kewajiban PLN. Itu teman-teman ya. Ini penting sekali ya, voltase ini. Nah teman-teman yang nggak ngerti listrik pun bisa ya, beli aja di toko online tang ampere atau klaim ampere ya, macam-macam, murah kok. Ada yang harganya ratus ribuan, ada yang sampai jutaan, ada yang 1,5, ada yang 3 jutaan, tergantung merek ya. Biasanya kalau yang kayak gini terus Kyoritsu atau segala macam tuh itu agak bagus, mungkin yang bagus itu 1,5 atau 2 jutaan gitu ya. Tapi yang harga ratus ribuan juga ada. Beli aja toko online itu untuk ngukur sendiri, penting loh teman-teman. Ini ngukur apa,
voltase di rumah sendiri untuk keberlangsungan awet atau enggaknya elektronik di rumah kita ya. Pengalaman saya pernah satu RT di daerah Cibinong itu, kulkas mereka itu keluhan begitu telepon kok bareng gitu kan, kulkas rusak, TV rusak, AC rusak. Ternyata setelah, jadi hampir satu RT, enggak semua RT lah, jadi rata-rata lah. Setelah saya ukur ternyata voltase itu parah teman-teman, itu 140 volt, kadang 150, paling tinggi itu 170. Nah itu nggak boleh, jadi dia naik turun 140, 150, 170, itu parah banget itu. Kalau itu udah nggak kuat, mesin kompresor AC itu panas ya teman-teman, panas. Yang pakai kompresor mesin air itu juga panas. Kalau udah 140, 150 itu dia cepat panas, nanti gulungan dinamonya itu putus, short ya karena panas. Oke teman-teman, itu aja ya, bisa ya tutorial cara ngukur voltase sendiri di rumah ya teman-teman. Terima kasih.